Oke, Wet, kembali lagi dengan kami di External Workshop. Dengan saya Arya di sini. Kali ini saya ada project nih untuk porting polish Yamaha NMAX. Nah, kebetulan ini dia nih untuk motornya Yamaha NMAX yang akan kita porting polish. Nah, tapi sebelumnya di sini sebelum kita lakukan porting polish, kita akan dyno dulu nih si motor NMAX ini untuk mendapatkan eh, data atau hasil dyno standar sebelum kita upgrade. Jadi untuk sebelum kita lakukan modifikasi, kita dyno dulu, kita ambil data standarnya sebagai acuan kita nih, dan juga sebagai pembuktian sebelum dan sesudah kita upgrade itu apakah ada perubahan atau tidak. Dan juga biasanya kita lakukan ini untuk mengambil data. Jadi apabila kita reset portingan, jadi portingan itu sangat berpengaruh juga terhadap performa. Jadi portingannya itu mau berbentuk seperti apa, ukurannya bagaimana, juga akan ketahuan ketika kita dyno. Jadi ini untuk Yamaha NMAX-nya kita dyno dulu sebelum kita porting polish. Karena sebagai bukti juga nih bahwa motornya kita kerjakan dengan setiap pengerjaan itu ada pengaruh nih terhadap si motor ini. Bisa karena contohnya ini kan kayak kita porting, otomatis dia harus ada pengaruh atau ada eh, efek atau peningkatan tenaga setelah kita porting. Jadi apabila itu tidak berefek, berarti masih ada kesalahan kerja dari kita itu sendiri. Jadi ini juga sebagai bahan untuk mengkoreksi kinerja kita juga nih. Jadi untuk dari kalau tidak bisa bohong, kita main by data. Jadi semuanya kita data sebelum dan sesudah kita upgrade. Nah, jadi lanjut langsung aja nih. Kita dyno dulu nih untuk uh, kondisi standar. Setelah itu langsung kita bongkar. Nah, itu dia tadi setelah kita dyno, ini untuk hasilnya nih. Jadi di sini untuk hasil dyno itu kita mendapatkan 14,49 horsepower dengan peak power di 9.100 dan juga torsi di 11,22 Nm dengan peak torsi di 9.000. Dan ini dia untuk grafiknya. Nah, tadi ini terputus nih, terputus tiba-tiba karena memang sepertinya motor ini masih menggunakan ECU standar. Jadi apabila menggunakan ECU standar biasanya dia sering terputus tiba-tiba karena si motor ini memproteksi diri nih, karena ban depan dan belakang itu tidak sinkron muternya, otomatis dia mengira bahwa motor ini slip. Jadi di sini kita diputuskan di angka hampir 9.500. Jadi itu limitnya sudah ketemu, tapi di sini hasilnya kita dapat 14 sapi. Jadi ini dia data standarnya sebelum kita lakukan porting. Jadi setelah ini kita akan bongkar mesinnya, kita turunkan mesin, kita bongkar head, dan kita lakukan porting polish. Lanjut lagi nih ke proses pembongkaran dan porting polishnya nih. Nah, ini setelah kita bongkar nih untuk NMAX-nya, sini kondisi bloknya nih. Jadi ini bloknya kita akan bersihkan lagi nih untuk pistonnya, perlu dibersihkan karena banyak banget nih untuk kerak-kerak bekas pembakaran. Jadi ini dibersihkan agar performanya kembali lagi. Nah, ini dia kita tune up juga nih di bagian piston, kita tune up, kita cek juga di bagian lain, dan ternyata di sini top camnya, nah, di sini menggunakan cam BRT nih yang tipe S1 dan ECU-nya masih menggunakan standar, tapi ownernya minta kita lakukan porting polish. Ini headnya sedang diproses nih, sedang di porting nih head Yamaha NMAX ini. Untuk portingannya kita perhalus, kita perbaiki jalur portingannya aja. Untuk besarnya sudah cukup,
tidak beda jauh dengan standar, tapi kita hanya merapikan untuk di area bawah setting klep dan juga bagian kiri kanan bos klepnya. Dan juga tentunya bagian exhaustnya kita perbaiki lagi karena knalpot sudah menggunakan yang free flow. Kita lagi proses popping polish. Berhenti hayal menari-nari hanyut ke dalam senyummu. Tak peduli langit menertawakanku, kau mencuri hatiku semua rinduku. Nah, ini setelah kita lakukan porting polish dan penyekiran, ini dia nih untuk hasil portingan nih. Nah, ini untuk hasil portingannya yang kita hanya perbesar sedikit karena mengikuti dari spek motor ini. Ini untuk portingan X-nya. Ini sudah kita porting kilat. Dan setelah itu kita akan lanjut pasang nih untuk spek Kiporno untuk Yamaha NMAX. Lanjut ke proses pemasangannya nih, Mas. Tadi sebelumnya kita juga nih sudah bersihin bagian piston. Pistonnya kita bersihin nih. Nah, ini pistonnya kita bersihin juga, tapi hanya maksimal sampai kondisi seperti itu. Tidak bisa lebih bersih lagi. Dan untuk ring piston masih aman, masih bisa kita gunakan. Jadi kita tidak perlu ganti apapun. Hanya ganti seal clamp. Karena ini kita ganti seal clampnya menggunakan yang baru. Lanjut ke proses pemasangannya nih. Nah, ini kita lanjut pasang nih untuk blok NMAX yang tadi nih. Nah, untuk prosesnya ini kita dibantu sama mekanik dari hasil workshop nih, Hairilian. Kebetulan dia mekanik spesialis dalam dunia perwanitaan nih. Bagi proses pemasangan ini packing-packingnya masih bisa menggunakan bawaannya karena motor ini masih baru banget nih sebenarnya. Cuman di sini ownernya minta di porpol, kebetulan ownernya sudah main custom di kirian, jadi kita hanya lakukan sesuai dengan requestnya. Nih setelah ini kita pasang, kita hidupkan dan kita akan dyno nih. Nah, ini dia nih, Wet, untuk Yamaha NMAX-nya nih. Setelah kita porting polish, sekarang kita akan dyno nih. Untuk hasilnya kita bandingkan nih sebelum di porting dan sesudah di porting. Di sini saya ingatkan lagi nih bahwa motor NMAX ini hanya menggunakan cam BLT tipe S1 dan hanya kita lakukan porting polish. Jadi ECU-nya ini tetap standar nih. ECU-nya full standar dan informasi dari ownernya bahwa kiriannya sudah di custom sendiri sama ownernya. Jadi untuk kiriannya kita tidak sentuh, kita hanya mainkan pada porting polish. Dan camnya pun kita tahu menggunakan S1 setelah kita bongkar kemarin. Dan sekarang kita akan dyno nih. Kita lihat berapa sih hasilnya setelah kita lakukan porting polish.
Nah, dan ini dia nih, Matt. Setelah kita lakukan dyno tadi, sini kita dapat hasilnya nih. Nah, di sini bisa dilihat nih. Sebelumnya kita dapat 14,49 horsepower. Nah, dan torsi di 11,22 Nm. Dan setelah kita lakukan porting polish, di sini kita mendapatkan 16,54 horsepower dan torsi naik ke 13. Jadi di sini ada peningkatan nih hampir 2 HP. Dan ini untuk grafiknya. Nah, di sini grafiknya ini sebenarnya ada potensi lagi nih. Hasilnya akan lebih besar apabila mengganti ECU. Karena di sini bisa dilihat masih ada potensi, tapi sudah di-cut oleh si TCS-nya. Jadi ECU original ini memproteksi diri karena ban depan dan belakang tidak sinkron. Jadi dia ECU itu mengira bahwa motor ini slip. Jadi dia memutuskan limiternya itu di 8.000 lebih kecil dari sebelum di-porting. Karena tenaganya pun jauh lebih besar yang setelah di-porting. Nah, di sini saya memperkirakan kemungkinan bisa naik ke 17 lebih nih apabila ECU diganti menggunakan ECU juga. Nah, ini dia untuk hasilnya. Dan setelah itu kita akan coba test drive nih untuk si Yamaha NMAX ini. Kita coba test drive tipis-tipis untuk merasakan apa sih bedanya sebelum kita porting dan sudah kita porting. Dilanjut lagi nih ke test drive-nya. Dan ini deh untuk hasilnya setelah kita test drive tadi untuk Yamaha NMAX Kipurno. Oh ya, untuk teman-teman yang menanyakan berapa sih biaya Kipurno ini di Highstar Workshop, itu biaya total sama bongkar pasang di 450.000. Itu sudah termasuk dyno before afternya juga. Tapi belum termasuk packing-packing.
Nah, karena itu hanya jasa dan pengerjaannya aja. Dan ini dia untuk hasilnya setelah kita lakukan Keyboard dan setelah ini kita akan kembalikan ke ownernya. Oke, wet. Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian untuk melakukan perawatan maupun modifikasi pada motor kesayangan kalian. Dan semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.